Di dalam kita hidup di dunia selalu memiliki cita-cita yang tinggi. Di dalam kita hidup ini memiliki sesuatu yang mana kita nanti akan menjadi orang sukses, baik sukses di dunia dan sukses di akhirat. Sukses di dunia tidak mudah yang kita gambarkan. Kesuksesan orang kadangkala kalau kita tidak punya fundamental agama, kita tidak punya fundamental kepangeranan, tidak punya fundamental tentang ketakwaan, maka kesuksesan yang kita raih di dunia ini, kita tidak sadarkan diri, kita akan berpijak, berjalan yang mana kita akan melewati jalur-jalur yang semestinya tidak pantas kita lakukan. Kadang kita sukses di dunia ini dengan ancek-ancek kepada kemerdekaan orang lain. Kadang kita sukses di dunia ini, kita mengorbankan kepada orang lain. Kadang kita sukses di dunia ini, kadang kita merugikan orang lain, mencelakakan orang lain, bahkan hingga membunuh dengan orang lain. Dalam kita mencari kesuksesan, kadang kita tidak takut dosa, kita tidak takut dengan resiko yang tinggi. Kadang kita berani merampok, kita berani menipu, kita berani korupsi, kita berani membunuh orang, dan kita berani mengorbankan kepada orang-orang yang suci atau orang-orang yang bertakwa. Kadang-kala ada juga orang mencari kesuksesan, dia tidak takut dengan dosa apa yang kita lakukan, yang misalkan kita menguasai warisan dengan membunuh keluarganya sendiri, tega dengan keluarganya sendiri. Ada juga kita mencari kesuksesan, kita melakukan dengan persekutuan dengan iblis atau jin, yang misalkan kita yaitu bergabung dengan iblis dengan cara ritual-ritual pesugihan. Ritual-ritual pesugihan kita sulit dibayangkan karena hal itu hal yang tidak dapat dilihat oleh mata. Namun dengan demikian, sebagai ada tradisi dan kepercayaan di negara kita masih ada tempat-tempat atau arena-arena atau area-area atau situs-situs yang ada bangsa jin yang akhirnya bisa membantu kepada kita. Pesugihan bisa bersifat pendampingan, yang artinya hanya bisa membantu kepada kerja kita. Tapi ada juga pesugihan yang bersifat bentuk astral, atau bisa katakan misalkan tuyul, yang mereka akan merugikan kepada tetangga, merugikan kepada saudara, merugikan kepada pihak-pihak yang lain. Sehingga tata cara untuk mencari pesugihan itu tidak semata mereka dengan mengadopsi sebuah tuyul atau sebuah jin atau setan, tapi juga bisa dengan cara-cara yaitu penyajian-penyajian ritual yang mana mereka tidak bisa melihat dengan apa yang mereka minta. Misalkan mereka tidak bisa melihat jin, mereka tidak bisa melihat tuyul, namun mereka kontrak berjanji bahwa mereka adalah bekerja sama dengan gaib-gaib yang tidak dapat dilihat oleh mata, dan mereka akhirnya bisa kaya karena bangsa-bangsa jin tidak berwujud, tapi mereka masuk kepada tubuh kita. Kalau jin-jin masuk kepada tubuh kita, biasanya apabila kita berdagang jarang rugi. Kalau misalkan kita bertani, kita jarang bangkrut, dan hasil dari pertanian itu pasti baik dan tidak dapat atau tidak bisa dengan diserang oleh penyakit atau berbentuk yang lain. Sehingga orang-orang yang berganjil dengan gaib-gaib yang bersifat dengan kekuatan jin atau setan, maka mereka akan lancar untuk bekerjanya. Namun inti pada perjalanannya, orang-orang yang bersekutu dengan kekuatan hal yang tidak pantas kita ucapkan atau bersifat jin atau iblis, maka titik akhirnya, titik terminalnya, mereka akan hidup sengsara. Harta benda yang diraih di akhir perjalanannya, mereka akan kembali menjadi orang-orang yang miskin, beserta keturunan-keturunannya. Mereka akan pontang-panting, akan sia-sia, akan sengsara hidupnya. Sehingga kita dapat kita simpulkan bahwa tata cara kita mencari kesuksesan harusnya berfundamental dengan keyakinan beragama, berfundamental dengan keyakinan-keyakinan yang diajarkan para leluhur yang sudah terbukti bahwa agama suci merupakan tuntunan kita agar kita tidak terpeleset atau terprosot kepada jurang-jurang kesetan-setanan dan keiblis-iblisan. Ya, apabila kita punya fundamental ketakwaan dan punya fundamental tentang agama, setidaknya kita pasti bisa
berpikir ini berdosa atau tidak, ini membawa celaka atau tidak, ini berbahaya atau tidak, ini ada resikonya apa tidak. Sehingga kalau kita punya fundamenta keimanan atau ketakwaan, atau bisa dikatakan kita memegang dengan salah satu agama, maka dengan agama itulah kita akan bisa memikirkan bahwa di dalam sebuah agama pasti berbuat kejahatan dilarang. Di dalam sebuah kita menganut agama, kita bersekutu dengan jin dan setan, jelas itu dilarang. Adanya keyakinan beragama, maka kita berjalan akan lebih mudah, lebih sempurna, dan di akhir zaman nanti kita akan beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Kita kembali kepada titik permasalahan bahwa kita ingin mencari sukses di jalan yang tidak benar. Memang banyak yang berhasil, tapi intinya pada dasar finalnya mereka akan hidup sengsara, keturunannya akan sengsara, dan mereka apabila nanti yaitu akan ajal tiba atau mereka akan kembali kepada Sang Pencipta, maka mereka dilumuri dengan penderitaan sakit yang beraneka ragam, sehingga mereka akan mengalami sakaratul maut yang sangat mengerikan. Di samping itu mereka akan berjalan ke rahmatullah dengan alam-alam kegelapan, akan disempitkan di alam kuburnya. Maka dari itu, hal-hal mencari kekayaan, kita jangan sampai salah jalan. Karena salah jalan, salah pilih, kita akan sengsara, kita akan celaka, kita akan menyesal di kemudian hari. Lantas bagaimanakah kita agar menjadi orang-orang yang sukses? Kita harus bijak kepada jalan yang benar, jalan yang sempurna, jalan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan menghamba kepada Gusti Kang Maha Suci. Artinya apa yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus siap untuk menjalankan semampu kita. Karena kita menjalankan perintahnya itu tidak mudah, sangat sulit sekali. Namun kita harus berusaha agar kita akan bisa selamat dunia dan akhirat. Orang-orang di titik berat orang tentrem, titik berat orang sukses, titik berat orang mulia, titik berat orang yang mapan, tidak tergantung kepada harta benda, tapi tergantung kepada kepuasan yang ada di dalam hati kita. Walaupun kita menjadi orang yang miskin, kita orang yang serba kurang, namun apabila kita selalu syukur dan tawakur apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka disitulah letak ketentraman dan kebahagiaan serta kesempurnaan dalam kehidupan. Kita kembali kepada titik permasalahan orang-orang sukses di dunia ini. Mereka kadang-kadang melewati jalur-jalur yang sangat keras, jalur-jalur yang berani. Bahkan mereka berani menipu orang, mereka berani untuk berisiko tinggi, membunuh orang, merampok, dan sebagainya. Namun semua itu apabila dilintasi atau dilewati, mereka akan menyesal di kemudian hari. Lantas bagaimana saudaraku? Maka hati-hatilah dalam kita berpijak, hati-hatilah kita hidup ini. Jangan sampai kita nanti ingin hidup nyaman, hidup mewah, tapi kita akan terseret kepada jurang kenistaan. Orang-orang yang selalu mencintai Allah, orang-orang yang selalu menghamba kepada Allah adalah orang-orang yang ketakutan dengan dosa-dosa dan resiko-resiko di akhir zaman nanti. Setiap orang mempunyai keyakinan yang berbeda, setiap agama juga berbeda tata cara untuk beribadah. Jika pada hari ini kami tidak bisa untuk meletakkan dalam satu keputusan di dalam suatu keyakinan, karena di dunia ini manusia mempunyai keyakinan dan kepercayaan yang berbeda, kepercayaan dan keyakinan yang tidak sama, namun dengan tujuan yang sama. Maka di dalam acara sore hari ini, saya menyempatkan diri pergi menaiki gunung yang saya naiki tadi, gunung yang saya tempati atau gunung yang saya kunjungi adalah dekat di rumah kami yang dinamakan Gunung Pegat atau Gunung Sengat. Di dalam gunung ini banyak sekali sejarah-sejarah atau peninggalan-peninggalan sejarah, baik berupa sejarah atau bersifat wujud atau tempat, yaitu candi-candi yang terletak di gunung ini, seperti yaitu Candi Pertapan dan sebagainya. Sehingga para leluhur dulu itu apabila mereka bersembah kepada Tuhan, apabila para leluhur dulu ingin mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Gusti yang Agung, mereka selalu ke tempat yang nyaman, tempat yang sepi, yaitu di pegunungan atau ke hutan-hutan dan lain-lain. Karena orang apabila mencintai Tuhannya, kalau orang benar-benar sudah bisa merasakan kedekatannya dengan Tuhan, mereka akan merasakan cipta karya
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan rembulan bintang, Allah menciptakan gunung, sehingga kita apabila melihat pada sore hari ini, melihat matahari yang terbenam, kita sangat takjub sekali betapa indahnya di langit-langit yang memerah, yang menampakkan keindahan alam semesta. Begitu pula apabila kita ke samudra, kalau kita melihat luasnya samudra tanpa batas, suaranya ombak yang begitu ramai sekali, merwatu kapur, suaranya seperti meriam, sehingga di situ juga menambah keagungan kita. Atau bahkan kita juga ke gunung-gunung, bahwa Allah menciptakan alam semesta yang bersifat gunung batu berbatuan, ditanami pepohonan yang sangat indah sekali. Begitu indah alam semesta ini. Dengan tanda-tanda, dengan bukti-bukti kita cinta, kita senang kepada ciptaan Tuhan. Artinya kita juga cinta kepada yang menciptakan. Kalau kita sudah tidak cinta kepada ciptaannya Tuhan, maka kita sulit bicara kalau mereka adalah cinta kepada Tuhan. Sebelum kita cinta kepada Sang Pencipta, kita semestinya untuk mencintai hasil ciptaannya, baik itu alam semesta atau umat-umat yang lain. Sehingga kalau sudah mencintai dari ciptaannya Tuhan, ciptaannya Allah, maka kita akan semakin kagum, semakin takjub kepada yang menciptakan. Karena begitu indah, begitu perkasa, begitu kuat, begitu sakti, begitu dahsyat kekuatan Tuhan Yang Maha Esa, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa pada hari sore ini saya sengaja untuk merasakan menghirup udara yang ada di Jagat Raya atau di panorama di Gunung Serengat ini. Kita memilih sarana, yaitu tempat untuk kita melonggarkan diri. Kita ingin berdoa di kawasan-kawasan yang jauh daripada keramaian. Kita berdoa di alam yang sepi, kita berdoa di alam semesta, kita berdoa di Jagat Raya, kita berdoa di sekitar tumbuh-tumbuhan dan batu berbatuan. Maka semoga nanti doa kita akan bisa neng, kemudian kita bisa fokus apa yang kita minta, Allah akan mengabulkan. Yang jelas pada sore ini kita juga kedatangan salah satu tamu yang mereka sungkowo atau mereka sedih sekali karena perjalanan hidup yang terlunta-lunta, yang akhirnya mereka memiliki beban-beban tanggungan yang sangat banyak sekali, bahkan mereka tidak bisa untuk melepaskan, untuk menyelesaikan. Mereka bersama saya, mereka minta tolong kepada saya. Akhirnya saya memutuskan, saya ajak untuk meminta kepada Allah dengan tata cara kita memfokuskan pikiran, kita menyatukan pikiran, kita masuk atau naik gunung agar tidak ada orang yang mengganggu. Gunung adalah simbolnya, yaitu tempat yang tinggi. Semoga doa kita mencapai dengan keberhasilan yang tinggi, akan bisa terlaksana dan bisa dikabulkan. Alam semesta memiliki kekuatan yang dahsyat sekali. Karena alam itulah kita bisa hidup. Mereka akan membantu kepada kekhusyuan kita. Mereka akan membantu dengan kefokusan kita, agar kita nanti berdoa bisa tersampaikan, yang akhirnya nanti kita akan terpenuhi, akan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam saya berguru kepada salah satu guru, bahwa mereka mengajak dan mengajarkan memohon di alam semesta. Setelah itu nanti kita akan mendapatkan aura-aura yang positif, kita mendapat magnet-magnet bumi yang positif, sehingga kita nanti banyaknya magnet yang positif, banyak energi yang positif, banyak molekul-molekul yang ada di dalam tubuh kita, baik merupakan kekebalan atau keimanan dan kepercayaan semakin tinggi. Maka kita nanti, yaitu pada saat kita bicara, pada saat kita bekerja, pada saat kita memutuskan, pada saat kita bersahabat pada orang lain, maka Allah akan menurunkan kekuatannya dengan memerintahkan para malaikatnya, dan malaikat itu akan memperluas jaringan-jaringan kemanusiaan yang akhirnya bisa kita nanti terbantu daripada saudara-saudara kita. Artinya orang bisa sukses tidak bisa sendiri. Orang sukses harus bersama temannya. Orang sukses harus berkumpul kepada manusia. Karena dengan adanya berkumpul, karena ada silaturahmi, itulah kita memiliki pengalaman, memiliki pekerjaan, memiliki usaha, dan nanti kita akan lebih meningkatkan ketakwaan. Barangkali suatu saat nanti usaha kita akan lancar, akan sempurna. Otomatis kalau sempurna, kita akan bisa merasakan kenikmatan apa yang kita raih ini. Namun dengan demikian jangan sampai lupa bahwa perjalanan hidup tidak terpancang kepada kesuksesan di dunia. Sehingga harta benda, pangkat derajat, termasuk perempuan cantik dan sebagainya, itu hanya sebagai sandiwara belaka
di dunia ini hanya sarana kita sebagai berteman atau pendampingan agar kita hidup tidak sendiri, kita hidup berdampingan dengan umat-umat yang lain. Sehingga kesuksesan itu bisa diraih, kesuksesan bisa didapai dengan tata cara kita berusaha, kita jujur, kita ulet, kemudian kita giat bekerja, kita berhati-hati, terus kemudian kita sportif dan kita tertib dan taat. Maka dengan giat-giat seperti itu, apabila kita mendapat pekerjaan, kita akan bisa lebih lancar kita dalam usaha. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa pada hari sore ini kami mengajak teman menarik kekuatan bumi, menarik energi bumi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Setelah itu kita nanti akan memiliki tubuh yang bersinar-sinar, memiliki candra muka yang cemerlang gemilang, sehingga apabila kita cemerlang gemilang, kita nanti akan disayangi oleh orang lain, akan dicintai oleh orang lain, kita akan mudah bergaul dengan orang lain, dan kita akan dipercaya kepada orang lain. Maka dari itu pentingnya aura-aura positif, pentingnya energi positif, pentingnya yaitu kadar-kadar bumi, magnet-magnet bumi yang masuk kepada tubuh kita agar memperkuat daya kekuatan kita, memperkuat dengan ucapan kita, memperkuat dengan keyakinan kita. Apa yang kita ucapkan Allah akan meridhoi, sehingga seperti bisa dikatakan sing dicipta nyata, sing disabda dadi, ataupun fayakun. Teman-teman, semoga di dalam konten-konten yang saya ajukan semata kita hanya ingin menjadi orang-orang yang baik, kita menjadikan orang-orang yang patuh kepada yaitu orang tua, guru dan sebagainya, kepada agama, patuh kepada negara, patuh kepada orang-orang yang di atas umur atau kemampuan kita. Di dalam kita pengajian untuk wawancara pada hari sore ini, kita sama sekali tidak memiliki yaitu sifat pamer atau sifat rumangsa merasa bisa, karena kita sadar bahwa kita ini hanya hamba biasa yang memerlukan bantuan daripada orang lain. Teman-teman, pada sore ini mulai matahari terbenam, kita akan menjalankan sholat maghrib, kemudian kita lanjutkan beberapa wiridan, kemudian kita akan memfokuskan dalam kita untuk istikaf, dalam kita untuk tawadhu, dalam kita untuk berbakti. Kita fokus menghamba kepada Allah, kita berbakti, kita fokus, kita menghamba, dan kita bersandar mati urip kagem Gusti. Saya ulangi lagi, mati urip kagem Gusti, pasrah sumarah marang kodrat, pasrah sumarah marang Gusti. Segala yang kita usahakan, segala yang kita cita-citakan, kita serahkan kepada Sang Pencipta alam, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keputusan nanti akan diberikan kepada kita, dan keputusan itu akan menyenangkan kepada kita. Apabila kita nanti akan menerima dengan keputusan atau menerima dengan usaha kita gagal, maka kegagalan itu belum merupakan satu-satunya, yaitu tindakan yang terakhir, tapi kita masih diberi waktu untuk berusaha lagi, dan kita akan menjalankan kehidupan yang nyaman, kita akan mendapatkan keberhasilan. Sehingga kita juga tidak tahu bagaimana kita nanti, apakah doa kita diterima atau tidak. Yang jelas kita berusaha, semoga usaha ini akan memperoleh hasil. Semoga pembelajaran ini atau kiat ini nanti akan menguntungkan kepada orang-orang yang saya ajak ke alam ini. Yang jelas kita belajar untuk menikmati alam. Semoga orang-orang yang saya ajak untuk melepaskan diri dunia keramaian, kemudian mereka akan masuk ke dunia, yaitu dengan dunia neng, ning, awas lan iling, neng kaya watu, ning kaya banyu, neng kaya watu, ning kaya banyu, jroning alam keramaian, alam suara, alam apapun kita tinggalkan, kita lepaskan, masuk kepada naungan pasrah dan sumarah marang Gusti. Dalam pasrah sumarah marang Gusti, maka kita perlunya ketulusan dan kepercayaan yang sangat tinggi, yang akhirnya kita berhasil dan kita tidak akan bisa berbicara, dan kita tidak akan menuntut. Akhirnya kita nanti akan mengerti bahwa ternyata kehidupan ini disetir atau dikendalikan atau disandiwarakan atau dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar mau hidup, sekedar mau usaha, berhasil dan tidak, itu urusan Sang Pencipta alam. Teman-teman yang saya hormati, yang paling penting adalah manusia hidup hanya berbuat baik kepada siapapun. Manusia hidup harus syukur dan tafakur rezeki yang kita terima. Manusia hidup harus iling dan ngerti bahwa di suatu zaman nanti kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Kita akan hidup
di jagat yang tidak sama jagat yang lain yang disajikan oleh Allah, yaitu kepada hamba-hambanya. Teman-teman, ini sudah waktunya, yaitu menjelang sholat maghrib. Maka bila ada kesalahan saya memohon Anda semua bermurah hati memberikan maaf apabila salah, sehingga kita menyadari bahwa kita atau saya pasti punya dosa dan punya kesalahan, termasuk punya kehilapan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa. Terima kasih. Teman-teman, ini Mbah Kendil sudah mulai melakukan semedi atau menenangkan hati, pikiran, dan perbuatannya. Ini adalah kiat atau cara-cara yang sering digunakan oleh Mbah Kendil ketika orang yang meminta tolong itu benar-benar sudah mentok, sudah tidak bisa berusaha yang lain lagi. Karena setiap usaha selalu ditipu, dan setiap usaha selalu ditipu, sehingga hutang semakin banyak, permasalahan tidak selesai tapi justru malah bertambah, semakin melebar. Teman-teman, kiat ini dilakukan Mbah Kendil Jopomontro sudah berkali-kali dan Mbah Kendil pun juga sudah membuktikan. Tapi teman-teman, sebagai hamba Allah, sebagai manusia biasa, kami tidak bisa menentukan apakah kiat ini akan berhasil atau tidak. Kita tidak bisa menentukan apakah cara kita ini akan membuahkan hasil atau tidak. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk prosesnya, kapan akan berhasil, kita tidak bisa menentukan. Karena semua itu teman-teman hanyalah wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia biasa hanya bisa memohon, kita sebagai manusia biasa hanya bisa untuk melakukan usaha. Sedang ketetapan dan takdir hanyalah Allah yang menentukan. Secara akal memang seperti tidak masuk akal ketika setiap usaha pun gagal, ketika setiap kiat-kiat atau cara-cara secara jasmani telah kita lakukan tapi tidak membuahkan hasil. Hanya inilah yang bisa kita lakukan. Jika permasalahan sudah mentok dan seperti sudah tidak ada jalan, maka Mbah Kendil Jopomontro pasti akan mengajak temannya itu untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, kita pasrahkan atas nasib yang akan kita alami ke depannya. Tentu dengan keyakinan dan ketabahan hati kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa merubah nasib yang semula buruk menjadi baik, merubah nasib yang semula susah menjadi bahagia dan tentram, damai lahir dan batin. Tidak ada yang bisa kita mintai tolong, tidak ada yang lain tempat kita memohon selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kiat ini, dengan cara ini adalah titik terakhir yang bisa kita lakukan. Berhasil atau tidaknya tetap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ketetapan Allah terhadap diri kita? Kita mendatangi tempat-tempat seperti ini tidak kita menyembah kepada arwah yang telah meninggal di tempat ini, melainkan ini sebagai sarana menepikan diri. Dalam bahasa Jawa sering disebut siksa rogo atau siksa raga. Kita menyiksa diri kita sendiri
untuk mendapatkan wahyu atau belas kasihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena teman-teman, seperti apa yang seringkali saya ucapkan, doa tanpa usaha itu bohong, tapi usaha tanpa doa itu sombong. Kita tidak bisa hanya meminta tanpa kita melakukan apapun. Kita juga tidak bisa hanya melakukan usaha atau sesuatu tanpa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang maha segalanya. Kiat-kiat seperti ini juga adalah tinggalan nenek moyang kita yang patut kita lestarikan, karena kita tahu yang kita sembah, yang kita mintai tolong tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kiat-kiat dari Mbah Kendil Jopo Montro berdasarkan peninggalan dari leluhur yang telah kami buktikan kenyataannya berdasarkan siksa raga yang kita lakukan. Allah memberikan belas kasihannya kepada kita dan membantu kita untuk segera keluar dari permasalahan. Namun demikian teman-teman, saya ulang, kami tidak bisa menentukan keberhasilan atas kiat ini, melainkan kita kembalikan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman kita ini segera mendapat pertolongan atas permasalahannya. Semoga teman kita ini segera mendapatkan jalan keluar dan bisa mengubah nasib dari nasib keterpurukan menjadi nasib kebahagiaan yang tentram dan damai lahir dan batin.